Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yazid Farhan dari kelas 12 DPB 2. Saya ingin menceritakan tentang cerita asal mula Bukit Kelam. Dahulu kala, tersebutlah dua orang sakti yang bernama Bujang Beji dan Marubai. Dua orang tersebut memiliki sifat yang sangat bertolak belakang. Bujang Beji memiliki sifat yang sombong dan suka mendengki, sedangkan Marubai memiliki sifat yang rendah hati. Baik Bujang Beji dan Marubai sama-sama memiliki pekerjaan sebagai penangkap ikan. Bujang Beji menangkap ikan di Sungai Simpang Kapuas, sedangkan Marubai menangkap ikan di Simpang Melawi. Bujang Beji selalu membawa pulang semua ikan, baik ikan besar maupun kecil. Akibatnya populasi ikan di Sungai Simpang Kapuas semakin menyusut. Berbeda dengan Bujang Beji, Marubai selalu melepaskan kembali ikan-ikan yang masih kecil. Dia hanya membawa pulang ikan yang sudah besar. Hal itulah yang membuat populasi ikan di Sungai Simpang Malawi tetap terjaga. Populasi ikan yang terus menyusut di Sungai Simpang Kapuas pun membuat hasil tangkapan Bujang Beji semakin sedikit. Hingga suatu hari, Bujang Beji mendapatkan sedikit ikan melihat Marubai yang membawa ikan besar-besar. Rasa dengki pun menghinggapi dirinya. Didorong rasa dengki tersebut, Bujang Beji pun menangkap ikan dengan cara menggunakan racun. Ikan Sungai Simpang Kapuas yang terkena racun tuba itu pun mabuk dan menggelepar di permukaan sungai. Dengan cara tersebut, Bujang Beji memang bisa mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak, bahkan lebih banyak daripada ikan yang biasa didapatkan Marubai. Namun bukan hanya populasi ikan yang menyusut, ikan-ikan di sungai tersebut pun semakin habis karena terkena racun tuba. Kedengkian Bujang Beji menjadi-jadi ketika melihat Marubai tetap saja membawa banyak ikan. Bujang Beji yang didera rasa dengki itu pun memiliki rencana jahat untuk mengeringkan Sungai Simpang Malawi, agar Marubai tidak bisa lagi mendapatkan ikan. Dengan kesaktiannya, ia pun membelah puncak bukit batu dan kemudian membawanya dengan kedua tangannya. Tanpa disadari Bujang Beji, seorang bidadari dengan marah melihat ulah Bujang Beji dengan seenaknya memotong puncak bukit batu. Tiba-tiba saja bidadari itu pun mengirimkan sebuah petir dan menyambar tubuh Bujang Beji. Bujang Beji pun terkejut dan batu besar yang dibawa itu pun jatuh. Betapa marahnya Bujang Beji ketika mengetahui ada sosok bidadari yang mengirimkan petir. Ketika akan mengangkat batu yang terjatuh, ternyata batu tersebut tertancap sangat dalam ke tanah. Bujang Beji pun tidak berhasil mengangkatnya. Melihat rencananya gagal, Bujang Beji pun menuntut balas dendam. Dia sengaja menanam pohon kumpang bambu. Dalam beberapa hari saja, pohon tersebut tumbuh sangat tinggi, hingga mencapai langit. Sebelum memanjat pohon tersebut, ia memberikan sesaji kepada hewan-hewan dan roh hutan, agar tidak mengganggu rencananya. Sepertinya Bujang Beji lupa memberikan sesaji kepada beruang dan rayap. Tanpa menunggu lama, beruang dan pasukan rayap segera menggerogoti bagian bawah pohon tersebut. Sementara itu, Bujang Beji yang hampir mencapai langit ketika tiba-tiba saja pohon itu tiba-tiba bergetar. Usaha rayap dan beruang pun berhasil. Pohon tersebut pun ambruk setelah mereka gerogoti. Bujang Beji pun terjatuh dari ketinggian sehingga menyebabkan kematiannya. Gagal sudah usahanya mengeringkan Sungai Simpang Malawi serta membalas perbuatan bidadari. Sedangkan tempat jatuhnya batu raksasa yang dibawa Bujang Beji tadi dikenal dengan nama Bukit Kelam. Bukit ini sekarang telah menjadi tempat wisata dengan pemandangan hutan yang indah di sekitarnya.